Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk manasik haji April ya, tanggal 19 April 2025, insya Allah hari Sabtu ya. Dan itu adalah manasik haji nasional ya. Ada pesan-pesan dari beliau Menak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA ya, yang perlu diulas kembali untuk kita semua, untuk calon jamaah haji atau bisa disebut juga jamaah haji ya, yang saat ini juga melaksanakan manasik haji di seluruh Indonesia insya Allah. Yang pertama, jangan egois dalam berdoa. Menak mengingatkan para jamaah untuk tidak hanya mendoakan diri sendiri saja saat berada di tanah suci. Beliau menekankan pentingnya mendoakan seluruh umat muslim termasuk saudara-saudara di Palestina yang sedang mengalami penderitaan. Hal ini sesuai dengan teladan Rasulullah SAW yang selalu mendoakan umatnya secara luas. Yang kedua, persiapkan fisik dan mental. Beliau menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental bagi para jamaah agar dapat adapted atau beradaptasi dengan kondisi di Arab Saudi. Beliau juga mengingatkan untuk mempelajari manasik haji secara menyeluruh, termasuk aspek fikih, tasawuf, dan informasi teknis lainnya. Skema ya, ada skema ya, inovasi skema murur dan tanazul untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi ibadah haji. Murur itu adalah skema melintas Muzdalifah tanpa turun, tapi tetap sah secara syar'i karena jamaah berada di dalam bus ya, yang melewati kawasan Muzdalifah pada waktunya, dikhususkan untuk jamaah lansia ya. Kemudian jamaah risti, risiko tinggi, lalu jamaah yang sakit atau lemah fisik ya. Tujuannya untuk menghindari kepadatan dan kelelahan terutama di malam 10 Dzulhijjah. Karena kondisi di Muzdalifah itu sangat padat dan bisa berbahaya bagi jamaah yang rentan. Tanazul itu artinya turun lebih awal. Dalam haji, tanazul adalah skema yang memungkinkan jamaah kembali lebih awal dari Mina ke Mekah setelah menyelesaikan mabit dan lontar jumrah. Biasanya dilakukan oleh jamaah haji yang sudah menyelesaikan lontar jumrah pada hari kedua 11 Dzulhijjah. Begitu ya, kelompok jamaah khusus yang diatur oleh petugas haji. Tujuannya ya mengurangi kemacetan dan membagi arus kepulangan jamaah dari Mina ke Mekah secara bertahap. Jadi skema ini bertujuan untuk memperlancar pergerakan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Seperti itu ya. Pesan beliau yang keempat, pembimbing haji itu juga harus adil ya. Beliau mengingatkan para pembimbing haji untuk memberikan pelayanan yang adil dan tidak membeda-bedakan jamaah ya. Alirannya apa atau apa. Pokoknya semua jamaah adalah tamu Allah yang harus dilayani dengan sepenuh hati. Selanjutnya beliau berpesan, jadikan haji sebagai titik balik spiritual. Menak mengingatkan bahwa haji bukan hanya sekedar ritual fisik, akan tetapi juga ibadah spiritual yang harus mengubah hidup. Sepulang haji, jamaah harus menjadi pribadi yang lebih sabar, jujur, dan peduli sosial. Utamakan kebersamaan dan tolong-menolong. Beliau berpesan seperti itu. Di tanah suci itu ada jutaan orang dari berbagai bangsa. Menak meminta jamaah tidak egois,
tetap menjaga sikap saling bantu, tertib, dan bersahabat, baik sesama jamaah Indonesia maupun jamaah internasional. Beliau berpesan juga memanfaatkan momentum Haji Akbar 2025, karena tahun ini adalah Haji Akbar. Wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat, ya. Ini adalah kesempatan luar biasa. Menak mengajak jemaah memperbanyak doa, istighfar, dan zikir agar ibadah menjadi lebih afdal. Serta beliau berpesan, gunakan fasilitas digital dengan bijak. Kementerian Agama menyediakan berbagai layanan digital seperti aplikasi Haji Pintar dan e-book manasik. Jemaah diminta aktif memanfaatkan untuk info jadwal, lokasi, dan panduan manasik, tetapi juga tidak terlalu sibuk dengan gadget saat beribadah. Selanjutnya, jaga nama baik Indonesia di mata dunia. Menak menekankan bahwa setiap jamaah adalah duta bangsa. Sikap jamaah Indonesia akan menjadi cerminan karakter bangsa. Maka jaga kedisiplinan, kesopanan, dan kebersihan, serta jangan membuat kegaduhan, membuat keributan, atau adu mulut misalnya. Patuhi petunjuk petugas dan pemerintah Saudi. Mengingat padatnya jemaah, Menak mengingatkan agar semua calon haji mematuhi instruksi petugas haji Indonesia dan juga aturan dari pemerintah Arab Saudi, terutama dalam hal keamanan pergerakan di waktu ibadah. Perhatikan kesehatan dan istirahat yang cukup. Haji adalah ibadah fisik yang berat. Menak mengimbau agar jemaah tidak terlalu memaksakan diri dalam amalan sunnah jika sudah kelelahan, dan lebih baik mengutamakan yang wajib. Istirahat yang cukup itu sangatlah penting untuk keberlangsungan beribadah. Hati-hati terhadap barang berharga dan penipuan. Beliau mengingatkan agar jamaah waspada terhadap penipuan dan kehilangan barang pribadi, atau juga waspada terhadap copet. Disarankan membawa barang seperlunya dan tidak memakai perhiasan yang mencolok. Luruskan niat dan hindari riya. Ya, salah satu pesan yang ditekankan berkali-kali, jangan berhaji karena ingin gelar Pak Haji, Bu Haji, ingin dipuji, atau tujuan-tujuan duniawi. Haji harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah bisa meraih haji mabrur. Fokus pada inti ibadah, jangan sibuk, ya, jangan terlalu sibuk dokumentasi. Banyak jamaah yang tergoda untuk mengabadikan momen dengan kamera atau ponsel saat tawaf, sa'i, dan wukuf. Menak mengingatkan agar fokus pada kekhusyuan, bukan sibuk foto-foto atau video demi konten misalnya. Fahami fikih perbedaan mazhab di tanah suci. Karena jemaah datang dari seluruh dunia, perbedaan tata cara ibadah mungkin terlihat. Menak menyarankan jemaah tidak cepat menilai atau menyalahkan dan belajar toleransi antar mazhab demi menjaga persaudaraan Islam. Pelajari doa dan amalan sesuai tahapan. Jangan asal baca doa dari buku. Usahakan hafal doa-doa utama, ya, dalam tawaf, sa'i, wukuf, dan lain-lain. Kalau belum hafal, fahami maknanya supaya hati lebih nyambung saat berdoa. Doakan Indonesia. Selain mendoakan pribadi dan keluarga, Menak mengajak jemaah untuk mendoakan kemajuan bangsa
pemimpin yang adil dan kesejahteraan umat. Ini bagian dari kontribusi spiritual jamaah haji. Selanjutnya, tetap tenang jika terjadi kendala teknis. Haji pasti ada tantangan-tantangan. Bus yang terlambat, AC yang rusak, kamar yang sempit, makanan yang kurang cocok misalnya. Mengingatkan agar tidak mudah mengeluh. Sabar itu kunci utama yang bisa menaikkan derajat ibadah kita. Selanjutnya, gunakan waktu seefektif mungkin. Waktu di Masjidil Haram dan Nabawi itu sangat berharga. Menak menyarankan jamaah mengatur jadwal ibadah dan istirahat dengan baik. Kurangi ngobrol yang tidak perlu dan banyak-banyak tadarus, zikir, dan bertafakur. Luar biasa, dan terus semangat. Persiapkan diri dengan baik-baik ya, fisik maupun mental. Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdampak nyata pada perubahan perilaku pelakunya yang menjadi lebih baik. Itulah tingkatan tertinggi dari ibadah haji. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa balasannya adalah surga. Semoga semuanya jemaah haji menjadi haji yang mabrur. Perubahan diri lebih baik setelah pulangnya. Dan selalu sholat dan berzikir diperbanyak ya. Sabar dan memiliki akhlak yang mulia. Saya yakin insya Allah semuanya jadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan, dan seperti itu ya, luar biasa. Mudah-mudahan semangat terus, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.